selesai. Baik, hari ini Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ibu panggil ya. Bilang aja. Desanta? Hadir. Erin? Hadir, Bu. Narita? Hadir. Zulhan? Hadir. Baik, hari ini hadir semua ya? Baik, hari ini kalian tahu nggak kita akan belajar tentang materi apa? Lupa ya? Padahal pertemuan kemarin itu sudah membahasnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ragam hias. Nah sebelum itu kalian pernah nggak melihat motif di batik atau enggak di ukiran kayu? Pernah nggak? Pernah ya. Jadi di batik itu motifnya ada apa aja sih yang kalian lihat? Bunga. Bunga. Burung, Bu. Flora. Flora. Ya. Jadi ada banyak ya, ada macam-macam motif yang ada di batik. Gak cuma di batik aja, terus ada di ukiran kayu juga. Jadi semua itu namanya apa sih? Motif-motif itu. Nah kita akan belajar mengenai motif yang ada di situ. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ragam hias. Nah, jadi ragam hias adalah pola hias yang tersusun menggunakan motif hias dengan cara dan metode tertentu pada suatu benda dengan tujuan sebagai penghias bidang atau bentuk sehingga menghasilkan keindahan. Ragam hias biasanya dibuat secara berulang-ulang dengan pola tertentu untuk menambah dan memperindah suatu benda. Nah, jadi di batik tadi kan ada bunga, ada daun. Nah itu termasuk dari ragam hias. Karena di batik kan bunga, daun itu nggak cuma satu aja kan, tentunya berpola. Nah itu dinamakan ragam hias. Baik, kita memperhatikan video ini terlebih dahulu ya. Bisa diperhatikan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang ragam hias dalam seni rupa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ragam hias. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk menghias, mulai menghias wajah, pakaian, perabot, tempat tinggal, dan sebagainya. Keinginan menghias bertujuan menghasilkan keindahan. Keindahan akan mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Nah, pertama kita akan membahas pengertian ragam hias. Tahukah kamu apakah ragam hias itu? Oke, jadi ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang dilakukan dalam suatu karya kerajinan atau seni. Nah, karya ini dapat berupa tentunan, tulisan pada kain, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu maupun batu. Ragam hias dikenal pula dengan istilah ornamen, atau lebih mudahnya lagi disebut dengan hiasan. Setelah kita mengetahui pengertian dari ragam hias, kita akan sedikit membahas mengenai sejarah singkat perkembangan ragam hias di Nusantara. Ragam hias di Nusantara sudah ada sejak zaman prasejarah, yaitu pada zaman Batu Muda atau disebut
berupa garis-garis. Selanjutnya adalah zaman Hindu Buddha. Zaman ini merupakan babak baru periodisasi kebudayaan di Indonesia. Zaman ini juga dikatakan sebagai akhir dari zaman prasejarah dan menjadi awal zaman sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan tulisan, yang mana peninggalan karya seni rupanya adalah prasasti dan candi. Selanjutnya adalah zaman Islam. Zaman ini memiliki peninggalan karya seni rupa yang cukup modern. Ragam hias ini berbentuk tumbuhan subur, yaitu jenis tumbuhan yang hidup merambat. Selain daripada itu, zaman Islam itu diantaranya banyak menggunakan alam benda seperti awan, gunung, ombak, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah zaman kolonial. Ragam hias pada zaman kolonial itu tidak berkembang dengan baik di masyarakat. Beberapa ragam hias yang muncul diantaranya adalah ragam hias dari Eropa. Nah, itu mengenai sejarah singkat perkembangan ragam hias di Nusantara atau Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas motif ragam hias Nusantara. Ragam hias di Nusantara banyak terdapat pada bangunan rumah adat, kain, serta terdapat pada benda-benda kriya lainnya sebagai barang souvenir atau cendrawasih. Yang pertama adalah motif ragam hias floral. Coba saja kalian perhatikan flora yang tumbuh di lingkungan. Kamu akan menjumpai daun yang bulat, panjang, berjari, dan sebagainya. Nah, itu pula yang diterapkan kepada ragam hias flora, berbagai bentuk daun, tangkai, pucuk, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motif ragam hias fauna. Bentuk fauna tidak akan menarik jika dibandingkan dengan flora, namun tidak semua fauna dijadikan objek ragam hias. Nah, fauna-fauna yang sering sekali dijadikan ragam hias adalah burung, buaya, kura-kura, ular, dan kupu-kupu. Yang ketiga yaitu motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris memanfaatkan garis untuk menciptakan hiasan-hiasan tertentu. Ragam hias geometris biasa menghadirkan bentuk-bentuk berpola dan berulang. Selain garis-garis berulang untuk berpola, garis-garis itu dapat dihubungkan dan menjadi sebuah bentuk seperti segi empat, segitiga, jaga-jaga, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu motif ragam hias figuratif. Ragam hias ini adalah ragam hias yang objeknya figur-figur manusia, meskipun pada datanya objek yang dibentuk tidak 100% mirip dengan aslinya. Figur yang dihadirkan dalam ragam hias figuratif biasanya tidak realistik. Prinsipnya, bentuk-bentuk tersebut menggambar figur, bukan sesuai dengan realita. Baik, tadi dari video yang sudah ibu tayangkan, ada apa aja sih tadi yang kalian dapat dari video tersebut? Tadi ada pengertiannya, pengertian ragam hias, kemudian sejarah. Tadi sejarahnya ada apa aja zamannya? Zaman Batu Muda, zaman Hindu Buddha, Islam sama kolonial. Kemudian tadi ada jenis-jenis dari ragam hias. Nah, Mas, apa tadi jenis-jenis ragam hiasnya? Ada jenis flora dan fauna. Kalau flora itu contohnya tumbuh-tumbuhan seperti bunga. Kalau fauna ada seperti burung-burung sama apa ya? Kupu-kupu ya. Oh iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan. Baik, tadi ada macam-macam ya jenis-jenis dari ragam hias yang kita pelajari. Nah, ini ada contoh dari ragam hias. Jadi ada 4 ragam hias. Yang pertama ada ragam hias flora. Itu inspirasinya itu dari flora atau tumbuh-tumbuhan. Yaitu biasanya daun, bunga, kemudian ada ranting juga. Kemudian yang kedua ada ragam hias fauna. Ini inspirasinya itu dari hewan. Hewan bisa burung, bisa tadi apa, kupu-kupu. Kemudian merak. Selanjutnya ada ragam hias figuratif. Nah, ragam hias figuratif itu
inspirasinya dari bentuk manusia. Jadi ini kelihatan ya kayak manusia sedang mencangkul. Jadi bisa manusia sedang mencangkul, bisa sedang menari. Intinya bentuknya itu seperti manusia. Kemudian ragam hias geometris ini ragam hias yang inspirasinya dari bentuk geometrik. Dalam seni rupa itu biasanya berupa titik, garis, bidang, dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada daerah dari Aceh. Nah, untuk ragam hias Aceh ini kental dengan seni Islam. Di Aceh itu biasanya menggunakan kain songket yang dihias dengan motif geometris kompleks dengan warna merah marun dan emas yang dominan. Untuk di Sumatera Utara sendiri itu pada suku Batak Toba memiliki ragam hias yang memiliki kombinasi warna cerah seperti merah dan putih serta menggunakan bentuk geometris. Hal ini dapat dilihat pada kain ulos. Jadi perbedaannya kalau yang Aceh itu dominan warna merah marun. Nah, warna merah marun dan emas. Nah, untuk Sumatera Utara itu merah dan putih. Bisa dipahami? Selanjutnya dari daerah Jawa Barat. Nah, ragam hias dari Jawa Barat memiliki makna dan filosofi sendiri sehingga menciptakan seni yang memikat. Contohnya yaitu pada batik Cirebon yang memiliki motif megamendung, teruntun, dan biru. Nah, ini contoh dari batik megamendung. Kemudian di Jawa Tengah itu ragam hias Jawa Tengah seperti motif dalam batik biasanya memuat mengenai simbol-simbol tradisional seperti wayang kulit, bunga, serta hewan mitologis. Nah, kalau contohnya Semarang kan termasuk di Jawa Tengah ya. Nah, di Semarang itu kalian pernah lihat batik yang motifnya itu tugu muda. Nah, itu sebagai bentuk ciri dari ragam hias daerah Semarang. Kemudian ada kalau untuk floranya itu ada buah asem karena dari Semarang itu pohon asemnya jarang, jadi pakai buah asem. Selanjutnya daerah dari Jawa Timur. Ragam hias pada daerah Jawa Timur cenderung lebih bebas dan variatif dengan dominan warna merah dan biru muda. Selain itu, konsepnya berupa alam yang lebih ke bentuk tanaman, bunga, atau hewan. Untuk daerah Bali, itu ragam hias pada daerah Bali biasanya sesuai dengan kesenian yang ada, seperti motif batik barong. Nah, ini bisa dilihat contohnya itu gambar motif barong yang dari Bali. Selanjutnya ada daerah dari Kalimantan. Ragam hias di daerah Kalimantan memiliki motif yang bersumber dari alam, seperti hewan, tumbuhan, dan simbol spiritual. Ragam hias yang biasanya terdapat pada ukiran kayu dan motif batik. Kemudian untuk Sulawesi, ragam hias yang mencolok di daerah Sulawesi adalah pada ukiran kayunya yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan mitologi setempat. Pada motif batik mencerminkan kehidupan sehari-hari, legenda, dan kepercayaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada ya. Yang terakhir ini ada dari Papua. Ragam hias Papua mempunyai ciri khas warna-warna yang cerah dan pola hias asimetris. Motif pada batik yang dipilih biasanya manusia dan hewan. Nah, pola hias asimetris ada yang tahu apa itu? Pola hias asimetris. Jadi pola hias asimetris itu pola yang tidak tertata, kayak random gitu. Ini kan bisa dilihat gambar burungnya di sini, terus ada di atasnya, jadi nggak kayak lurus gitu. Kemudian motif batik yang dipilih biasanya manusia dan hewan mempunyai
ciri khas warna yang cerah. Nah, di Papua ini kan burung cendrawasih menjadi ikonnya ya. Nah, itu menjadi inspirasi untuk buat batik. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jadi tadi kita udah belajar apa aja? Ragam hias. Ragam hias ya. Mulai dari pengertiannya, kemudian sejarah, terus jenis-jenisnya, kemudian yang dari daerahnya juga ya. Tadi sebelum lanjut lagi, Ibu mau mengadakan sebuah permainan. Jadi permainan itu gampang, ini untuk melatih fokus kalian biar lebih fokus, lebih semangat lagi. Nah, jadi kalau Ibu bilang sakit, kalian nggak usah tepuk. Kalau Ibu bilang sikat, itu tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang sikut, tepuk 2 kali. Oke, paham? Ingat-ingat ya. Ini untuk melatih fokus kalian, jangan sampai. Kita mulai ya. Yang pertama, sakit, sikat, sikut, sikut. Yang keras dong, jangan malu-malu. Sakit, sikut. Yang keras, yang keras. Nah, enggak, nanti kalian maju semua. Sikat. Sikat, ini belum fokus ini. Sikat berapa kali? Sikat 1 kali. Sakit, enggak 1 tepuk. Sikat 1 kali, sikut 2 kali. Oke, fokus ya. Sakit, sikat, sikut, sikat, sikut, sikat, sakit, sikut, sikat, sakit, sakit, sikat, sikat, sikut, sikat. Oke, fokus semuanya ya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan AKPD. Ibu bagi kelompok ya, jadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Dibaca dulu AKPD-nya. Baik, di sini kita akan mengerjakan AKPD mengenal aneka ragam hias di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini tadi kalau memperhatikan materi pasti bisa mengerjakannya. Nah, di sini ada kelompok, ditulis kelompok 1, kelompok 2, kemudian anggotanya. Lalu di sini ada petunjuk umumnya, bisa diperhatikan. Alat dan bahannya juga yang akan digunakan. Nah, untuk kegiatan pertama itu kalian mencocokkan. Di sini ada kotak dari jenis-jenis ragam hias. Nah, di sini ada contoh gambar ragam hiasnya. Jadi kalian berisi kotaknya ya benar. Selanjutnya untuk kegiatan 2 ini menggambar ragam hias ya. Jadi kan untuk kegiatan 1 itu dilakukan secara kelompok. Nah, untuk kegiatan 2 ini secara kelompok juga, tetapi anggota dari setiap kelompoknya itu jenis ragam hiasnya berbeda. Jadi bisa ditentukan dulu. Misalnya Mbak Erin ini nanti ragam hiasnya jenis flora, kemudian Mbak Anita jenis fauna. Begitu juga dengan Zulhan bisa ragam hias jenis flora, kemudian ini yang fauna. Tadi kan ada 4 ya ragam hiasnya, jadi bisa milih. Kemudian di sini juga ada contoh dari ragam hiasnya. Nanti digambar, kemudian diwarnai. Ada yang mau ditanyakan mengenai AKPD-nya? Sudah paham ya? Ya, bisa segera dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bilang ya.
apa? Ya, ini flora. Ini apa ini? apa ya? Flora juga. Ini mana ini ada yang sulit? Bisa ya? Bisa. Nanti jangan lupa diwarnai. Aku sudah Bu. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah belum? Sudah. Sudah ya. Baik, untuk kelompok 1 kalau sudah selesai bisa maju untuk mempresentasikan KKPD-nya sama gambarnya. Nah, itu kelompok 1. Oke, buat kegiatan satunya, yang pertama ragam hias flora itu di sini. Oh, beda ya. Terus yang bawah, terus yang ragam hias fauna, yang atas ikan sama burung. Terus ragam hias figuratif, yang ini. Oh ini. Terus sama bawahnya orang. Terus yang ragam hias geometris yang ini sama ini. Oke. Kelompok 2 apakah sama seperti kelompok 1? Sama. Sama ya. Kemudian yang kegiatan 2-nya siapa? Punyanya siapa yang mau dipresentasikan? Punyanya Erin ya. Itu apa gambarnya? Ini batik Semarang. Itu maksudnya ragam hias apa? Flora, karena ini ada asam sama bunga. Oh iya. Itu apa betul? Betul. Betul ya. Oke, beri tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, Keren. Wow, keren. Oke. Oke, kelompok 1 asal duduk lagi. Di kelompok 2 Aduh Bu. ya maju. Mari Bu. Ya, untuk kegiatan satunya dipresentasikan. Jadi kami kurang lebih sama-sama kelompok 1. Yang pertama tuh ragam hias ada ini loh. Hias flora Ya, ya. flora bunga di sini sama yang di bawah, terus faunanya ini
ada ikan sama satunya burung. Terus seragam figuratifnya ini ada orang nari sama orang berpasangan. Terus yang seragam geometris ada ini ada apa ya, tameng apa ya? Oh ya. Ya tameng sama batik. Betul gak nih? Betul ya, sama tadi. Kemudian yang kegiatan keduanya siapa? Gambarnya siapa yang mau dipresentasikan? Dengan ibu. Oh iya, silakan. Ibu. Oh, yaitu gambar apa? Ini ragam hias flora, Bu. Bunga ya. Ya bunga. Betul nggak gambar bunga atau diaspora? Betul ya. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ada silakan dulu ngomong. Kasih Bu. Kasih ibu. Bisa diberesin ya. Mana? Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini untuk mengukur kalian itu sudah paham apa belum. Ya. Ini udah dikumpulin. Oh iya, dikumpulin dulu. Gambarnya juga ya, dikasih nama udah ya. Belum Dikasih nama Ibu. dulu. Ini dikerjakan secara individu ya, jangan tengok-tengok nanya temennya ya. Kok nggak lomba lagi ibu? Kan tadi sudah kelompok, sekarang individu tulisnya. Tulis namanya, dijawab. Capek Bu, istirahatnya jam berapa? Kok banyak bu soalnya? Banyak. Ada berapa ini? Ada berapa Bu? Kerjakan sendiri ya, jangan tengok-tengok. Kerjakan sendiri. Udah selesai belum? Sudah Ibu. Yakin sama jawabannya? Terus. Soalnya kita belajar. Oh iya, tadi sudah memperhatikan ya? Iya Bu. Baik, tadi kita sudah belajar apa aja hari ini? Ragam hias Bu. Ragam hias, kemudian dari pengertiannya, kemudian sejarah, Kemudian jenis, kemudian yang dari daerah, ragam hias dari berbagai daerah ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini? Sudah paham ya? Hari ini tadi ragam hias ada berapa jenis nih? 4. Oke, 4, apa aja? Flora, fauna, geometri sama figuratif. Oke. Di sana tadi untuk daerah dari Jawa Tengah contohnya Akan hias dari wayang wayang kulit. Oke. Terus untuk wanita tadi ragam hias fauna itu apa? Fauna kupu-kupu. Tadi gambar kupu-kupu ya. Tadi gambarnya susah nggak? Bisa gambar semua ya? Bisa. Untuk Zohan tadi sejarahnya ada berapa? Ada 4 Bu. Ada
Ada mulai dari sejarah batu muda, terus Hindu Buddha, terus Islam sama kolonial. Oke, betul ya. Beri tepuk tangan kita semua. Baik, karena semuanya juga sudah paham mengenai materi ragam hias, untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Zuhair. Silakan untuk membukanya. Sebelum kita mengakhiri, pulang ke rumah masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya kepada semuanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.